dangdut Nita Thalia pasca dikabarkan telah menjalani 8 kali operasi plastik di wajahnya. Ya, pasca menempuh jalan ekstrim untuk tampil kian cantik melalui operasi plastik sejak tahun 2011 lalu, Nita yang dulu berpipi cabi memang kini telah memiliki pipi yang tirus serta hidung yang mancung dan juga berdagu lancip. Namun jalan yang ditempuh Nita untuk merombak wajahnya ternyata ditentang sang ayah hingga hubungan Nita dan sang ayah pun menjadi tak harmonis selama 4 tahun lamanya. Lalu seperti apa rasa penyesalan Nita Thalia yang diungkapkannya kepada pemirsa selebritas yang dengan derai air mata? Ya, saya nyesalnya karena itu gitu, karena saya udah nyakitin orang tua kan. Sementara saya ini anak yang paling dibanggakan oleh bapak, oleh keluarga itu, dan sekarang saya berbuat seperti ini. Jadi ya ada rasa penyesalan juga, Mbak. Ya nggak tahu ya, perasaan saya sekarang susah untuk diungkapkan gitu. Saya minta maaf. Saya memang setelah 4 tahun ini memang tidak pernah membahas masalah ini dengan bapak gitu kan. Setelah terakhir kali saya ditegur itu 4 tahun yang lalu. Ya udah, kalau ketemu saya suka cuekin gitu karena saya takut gitu, takut kalau ngobrol masalah itu bapak pasti hatinya sakit lagi gitu kan. Jadi yang bikin menyesal itu ya itu. Saya setiap kesana, tiap pulang ke Bandung, saya selalu menghindar. Saya selalu di kamar. Kalau makan juga makan doang, udah sebalik lagi ke kamar. Namun sebesar apapun rasa kecewa seorang ayah terhadap anaknya, hal itu tetap tak bisa mengalahkan cinta yang tersimpan di lubuk hati sang ayah kepada Nita Thalia. Setelah 4 tahun perang dingin, di mana Nita lah yang selalu berusaha menghindari sang ayah, akhirnya sang ayah sendirilah yang pertama kali menghubungi Nita untuk menyambung kembali tali silaturahmi ayah dan anak yang sempat putus. Besarnya cinta sang ayah inilah yang membuat sang biduan bertambah rasa penyesalannya, terutama karena telah menyakiti hati orang-orang yang begitu mencintainya dengan tulus. Terus pas kemarin bapak telepon saya, baru kemarin pas ngelihat berita tentang saya banyak banget di media gitu ya. Bapak telepon saya, bapak nangis. Bapak bilang bapak udah memaafkan. Apapun langkah yang kamu ambil itu demi kebaikan kamu. Kalau menurut kamu itu baik, coba doain katanya supaya rumah. Buat saya dari sana sini itu membuat bapak saya sedih, membuat orang tua saya sedih. Surga memang di bawah telapak kaki ibu, tapi cinta seorang ayah kepada anaknya juga tidak kalah besar seperti luasnya samudra yang tiada batas.
Mungkin pesan inilah yang boleh dipetik dari kisah Nita Thalia dan sang ayah. Namun setelah sang ayah akhirnya dapat menerima keputusannya untuk menjalani operasi plastik, kembali hujatan dan komentar miring justru datang dari masyarakat luas. Di antara banyaknya hujatan yang begitu menyakitkan, salah satunya Nita Thalia dianggap hanya mencari sensasi, terutama untuk mendongkrak popularitasnya yang memang tidak terlalu bersinar. Lantas seperti apa reaksi Nita Thalia terhadap banyaknya hujatan yang ditujukan kepadanya? Itu terserah orang mau berkomentar seperti apa, karena dosa saya biarlah saya yang menanggung sendiri gitu. Yang penting saya tidak merugikan orang, saya tidak bawa-bawa orang gitu. Biarlah saya nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buat bapak, Pak, teteh minta maaf atas semua kesalahan yang udah teteh perbuat. Terus buat penggemar saya di seluruh Indonesia, Dangdut Nita Thalia pasca dikabarkan telah menjalani 8 kali operasi plastik di wajahnya. Ya, pasca menempuh jalan ekstrim untuk tampil kian cantik melalui operasi plastik sejak tahun 2011 lalu, Nita yang dulu berpipi cabi memang kini telah memiliki pipi yang tirus serta hidung yang mancung dan juga berdagu lancip. Namun jalan yang ditempuh Nita untuk merombak wajahnya ternyata ditentang sang ayah, hingga hubungan Nita dan sang ayah pun menjadi tak harmonis selama 4 tahun lamanya. Lalu seperti apa rasa penyesalan Nita Thalia yang diungkapkannya kepada pemirsa selebritas yang dengan derai air mata? ya saya nyesalnya karena itu gitu, karena saya udah nyakitin orang tua kan. Sementara saya ini anak yang paling dibanggakan oleh bapak, oleh keluarga gitu, dan sekarang saya berbuat seperti ini. Jadi ya ada rasa penyesalan juga, Mbak. Ya nggak tahu ya, perasaan saya sekarang susah untuk diungkapkan gitu. Saya minta maaf. Saya memang setelah 4 tahun ini memang tidak pernah membahas masalah ini dengan bapak gitu kan. Setelah terakhir kali saya ditegur itu 4 tahun yang lalu, ya udah kalau ketemu saya suka cuekin gitu, karena saya takut gitu, takut kalau ngobrol masalah itu bapak pasti hatinya sakit lagi gitu kan. Jadi yang bikin menyesal itu ya itu. Saya setiap kesana, setiap pulang ke Bandung, saya selalu menghindar, saya selalu di kamar. Kalau makan juga makan doang, udah saya balik lagi ke kamar. Namun sebesar apapun rasa kecewa seorang ayah terhadap anaknya, hal itu tetap tak bisa mengalahkan cinta yang tersimpan di lubuk hati sang ayah kepada Nita Thalia. Setelah 4 tahun perang dingin, di mana Nita lah yang selalu berusaha menghindari sang ayah, akhirnya sang ayah sendirilah yang pertama kali menghubungi Nita untuk menyambung kembali tali silaturahmi ayah dan anak yang sempat putus. Besarnya cinta sang ayah inilah yang membuat sang biduan bertambah rasa penyesalannya, terutama karena telah menyakiti hati orang-orang yang begitu mencintainya dengan tulus. Terus pas kemarin bapak telepon saya,
Baru kemarin pas ngelihat eh, berita tentang saya banyak banget di media gitu ya. Bapak telepon saya, Bapak nangis. Bapak bilang, Bapak udah memaafkan. Apapun langkah yang kamu ambil itu demi kebaikan kamu. Kalau menurut kamu itu baik. Coba doain katanya supaya rumah. Buat saya dari sana sini itu membuat bapak saya sedih, membuat orang tua saya sedih. Surga memang di bawah telapak kaki ibu, tapi cinta seorang ayah kepada anaknya juga tidak kalah besar seperti luasnya samudra yang tiada batas. Mungkin pesan inilah yang boleh dipetik dari kisah Nita Thalia dan sang ayah. Namun setelah sang ayah akhirnya dapat menerima keputusannya untuk menjalani operasi plastik, kembali hujatan dan komentar miring justru datang dari masyarakat luas. Di antara banyaknya hujatan yang begitu menyakitkan, salah satunya Nita Thalia dianggap hanya mencari sensasi, terutama untuk mendongkrak popularitasnya yang memang tidak terlalu bersinar. Lantas seperti apa reaksi Nita Thalia terhadap banyaknya hujatan yang ditujukan kepadanya? Itu terserah orang mau berkomentar seperti apa, karena dosa saya biarlah saya yang menanggung sendiri. Yang penting saya tidak merugikan orang, saya tidak bawa-bawa orang. Itu biarlah saya nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buat bapak, bapak, teteh minta maaf. Semua kesalahan yang udah teteh perbuat. Terus buat penggemar saya di seluruh Indonesia, dimanapun, pro dan kontra pasti ada.